Puji Tuhan. Saya ucapkan shalom. Sekali lagi shalom. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya undang kita bagi berdiri bersama-sama. Kita menghargai kehadiran Tuhan di tempat ini. Makasih Tuhan. Siapkan hati kita datang sama Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini Tuhan. Amin. Biarlah surga-Mu terbuka di tempat ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan buat Amin. kami. Haleluya. Oh, sampai hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Abba. Kami bersyukur Haleluya. Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ini doa kami Tuhan. Ini pujian kami. Yesus, kami puja,
lagi saudara. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sembah dan puji. Glory bagi
Kau dahsyat Tuhan. Kau luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Pujilah namamu Tuhan. Name above all names. You are worthy of all praise. My heart can see how great is our God. Name above all names. Hallelujah. Name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. Hallelujah. How great is our God. Terpujilah namamu Tuhan. Is our God. Amen. And all we see, how great, and all we see, how great, and all we see, how great is our God. Pujilah namamu ya Tuhan. Makasih Tuhan. Kau hadir di tempat ini. Kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan saudara buat Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Boleh lihat satu dengan yang lain saudara. Katakan hey, katakan shalom, kasih tos boleh saudara. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepadanya. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Mari kita tepuk lihat di atas kepala kita semua tepuk tangan. Katakan haleluya. Lagi haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukurlah kepadanya.
mengingatkan dan hari ini dia bangkit naik ke surga. Amin saudara. 2000 tahun lalu dia sudah bangkit saudara. Saya akan give shofar ini saudara 3 kali saudara tepuk tangan buat Tuhan dan Raja segala raja. luar biasa Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak henti-hentinya untuk mengeluh-elukan Engkau, bersorak demi namamu. Haleluya. Yesus
saudara. Yesus bangkit. Haleluya. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi haleluya. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup. Kau hidup selamanya Tuhan. Haleluya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Situ. Saya percaya saudara mau lebih lagi muji Tuhan. Amin. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama saudara. Kita tenangkan hati kita saudara. Terima kasih buat anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Abah. Kalau kami merenungkan Tuhan, kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Dengan apa kami balas Tuhan? Haleluya. Selain dengan memuji menyembah-Mu Tuhan. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Abah. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai
hormat serta syukur bagi Yesus, segala pujian serta syukur. Bagi saudara sama Tuhan lagi katakan bagi buat Tuhan Yesus, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Hormat bagimu, Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini kami boleh memperingati hari kebangkitan-Mu. Kami merayakan kemenangan-Mu Tuhan, yang juga merupakan kemenangan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Gegap gempita ibadah ini merupakan persembahan kami kepadamu. Biarlah hati kami pula menjadi persembahan yang kudus kepadamu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau hadir sore hari ini, mengambil alih jalannya pemberitaan firman Tuhan ini. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi kami semua yang hadir. Lawat kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat Paskah Ibu Bapak, Shalom. Senang bisa menyapa kita semua sore menjelang malam hari ini. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Gembala. Kemarin secara mendadak saya diminta untuk menggantikan beliau yang hendak terbang ke luar negeri begitu. Tetapi ternyata beliau ada di sini. Ya itu suatu kehormatan bagi saya Pak. Biasanya Bapak Gembala yang khotbah kalau Paskah begitu. Haleluya. Saya akan berkhotbah dengan judul sukacita di balik kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu, hal yang harus kita pahami, keunikan kematian Yesus Kristus adalah atau terletak pada kebangkitannya. Sebab mengapa? Karena benar adanya Yesus mati di kayu salib. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Ini menandaskan bahwa Kristus bangkit mengalahkan maut. Dia mengalahkan atau melebihi seluruh tokoh-tokoh termasyhur di dunia ini. Apapun pekerjaannya, jabatannya. Tetapi tak ada yang seperti Yesus. Yang punya tanggal kelahiran, Yesus punya tanggal kematian. Dan Yesus punya tanggal kebangkitan. Inilah
yang menjadi dasar keyakinan serta pengharapan iman Kristen. Berita kebangkitan Yesuslah yang membuat Injil itu menjadi benar dan iman Kristen menjadi otentik. Sebab Injil mencatat tentang kehidupan Yesus Kristus. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, itu isi Injil. Dan iman Kristen menjadi otentik. Inilah yang membuat para murid, para rasul pada akhirnya dengan penuh semangat. Bukan saja penuh semangat, tapi hatinya berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Dan tokoh di balik Injil, tokoh utamanya Yesus Kristus. Amin. Rasul Paulus pun demikian. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia berkobar-kobar hatinya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Bukan yang lain. Ini yang luar biasa. Sehingga kalau kita memperhatikan Alkitab kita dari perjanjian lama sampai ujung di dalam perjanjian baru, maka kita melihat satu tokoh sentral yang sama, yaitu Yesus Kristus. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, Allah menjanjikan seorang penyelamat, juru selamat dari keturunan perempuan itu. Tetapi nanti di dalam perjanjian baru, penyataannya semakin jelas. Di dalam perjanjian lama hanya berbentuk nubuat. Para nabi menubuatkannya berulang-ulang. Di dalam perjanjian lama, Injil yang pertama, Injil Yohanes, mencatat tentang kelahiran juru selamat. Bukan yang lain. Jadi kita semakin jelas ketika kita membaca Alkitab. Tokoh sentral kita harus bertemu kepada Yesus. Amin. Dan saya senang sekali ketika Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-58. Dia mencatat dalam satu pembahasan dengan topik kebangkitan. Dia mencatat dengan jelas bukti-bukti kebangkitan Yesus Kristus. Saya mencatat yang pertama, kebangkitan Yesus Kristus mengkonfirmasi nubuatan perjanjian lama bahwa Yesus adalah Mesias. Paulus menggunakan diksi sesuai dengan kitab suci. Nanti ibu bapak bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-58. Sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Kitab suci mana? Paulus tak punya kitab suci lain selain Taurat atau yang kita pegang dalam perjanjian lama. Dia mempelajarinya ulang-ulang. Dan dia bertemu dengan satu sosok di dalam yang nanti di dalam perjanjian baru. Dia menganiaya jemaat. Dan ketika dia berjalan ke arah Damsik dan Yesus menjumpai dia. Lalu Yesus berkata, "Hei Saulus, siapakah engkau?" "Aku Yesus yang engkau aniaya." Yang dianiaya jemaat. Tetapi Paulus berjumpa langsung dengan Yesus. Dan Yesus mengatakan dia yang teraniaya. Wow. Sesuai dengan kitab suci. Jadi benarlah nubuatan perjanjian lama tentang pribadi Yesus. Di dalam praeksistensinya dia sudah ada. Amin. Di sisi lain, Paulus mencatat kebangkitan Yesus dikonfirmasi dengan menampakkan dirinya secara fisik. Jadi bukan isapan jempol belaka atau para murid berhalusinasi tentang ada pribadi yang bangkit. Tidak berhalusinasi. Tetapi dengan jelas Paulus mencatat, dia otentik mencatat. Dia katakan Yesus menampakkan diri kepada Kefas, kepada Petrus. Yesus menampakkan diri kepada ke-12 rasul. Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Yesus menampakkan diri kepada Yakobus. Yesus menampakkan diri kepada semua rasul. Dan yang terakhir, Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Di dalam hukum Yahudi, jika ada satu perkara maka harus dihadirkan 2 atau 3 orang saksi. Tetapi untuk berita kebangkitan Yesus, Paulus mencatat ada 6 perjumpaan atau Yesus menampakkan diri kepada orang-orang banyak. Dan di dalam 6 perjumpaan ini bukan hanya satu person.
Tetapi ada ke-12 murid, ada 500 orang saudara, dan kepada seluruh para rasul. Jadi kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang menyejarah. Amin. Tercatat di dalam sejarah. Itu bukan isapan jempol belaka. Sekalipun ada ajaran yang ingin menggoncangkan kekristenan. Dikatakan bahwa yang disalib itu sebenarnya bukan Yesus. Tetapi pribadi lain yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Jika ajaran ini benar, maka kekristenan tidak otentik. Kekristenan hanyalah sekedar isapan jempol belaka. Tetapi tidak demikian adanya Bapak Ibu. Ini menjadi kuat, menjadi sebuah tarik garis benang merah yang sama. Bahwa berita Injil berujung pada berita kebangkitan Yesus. Amin. Karyanya tak hanya berakhir di atas kayu salib, dikubur Yusuf Arimatea, tak hanya di situ, tetapi dilanjutkan dengan kebangkitan. Oleh sebab itu kita memiliki pengharapan di sana. Seorang teolog kenamaan bernama Timothy Keller, dia mengatakan demikian. Kebangkitan Yesus harus dilihat lebih dari sekedar peristiwa historis. Itu adalah peristiwa yang membawa dampak metafisik dan transformasi bagi kehidupan pribadi serta sosial. Kebangkitan Yesus memberikan landasan bagi kehidupan Kristen, menegaskan kemenangan Yesus atas dosa dan maut, dan menjanjikan kehidupan baru bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi bukan hanya sekedar memberikan catatan sejarah semata, tetapi kebangkitan Yesus harus harus berdampak di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Jadi kita gak hanya heboh, menggelegar, nyanyi dengan semangat. Bukannya salah, itu baik. Kita semua menikmati pujian penyembahan hari ini, bukan? Tim musik, pujian penyembahan, WL, luar biasa diurapi Tuhan dan lain sebagainya. Kita semua menikmati hadirat Allah. Tetapi jangan berujung sampai di sana. Kekristenan harus mentransformasi hidup kita. Haleluya. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya mengajak setiap kita membuka Alkitab di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-17. 2 ayat saja. Memang pendeta kalau semangat suka batuk-batuk dia ya. Tapi Bapak Ibu bisa mengikuti apa penjelasan saya di awal tadi? Memahami apa yang saya sampaikan? Amin. Oke, 1 Korintus pasal 15, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-17. Oke, saya bacakan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dari sini Bapak Ibu saya mencatat Paulus mengulang kata sia-sia beberapa kali terkait dengan perandaiannya jika Kristus seandainya tidak dibangkitkan. Tetapi pada faktanya Kristus dibangkitkan. Memang Rasul Paulus menjelaskan hal ini terkait dengan adanya bantahan orang-orang di kota Korintus yang tidak percaya akan kebangkitan. Dia hendak mengatakan kepada mereka, kalau demikian, kalau Kristus tak pernah dibangkitkan, maka pemberitaan kami adalah omong kosong, sia-sia. Maka berita Injil itu sebuah kenihilan, tidak ada benarnya. Tetapi pada faktanya tidak demikian. Dan sia-sialah kepercayaan kamu. Sebab kita percaya kepada pribadi yang mati, tetapi pada faktanya Kristus bangkit dan hidup. Dan kita percaya kepada hal itu. Dia ulang lagi, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Di sini saya menegaskan sukacita di balik kebangkitan Yesus Kristus. Ada 3 sukacita yang hendak saya sampaikan. Yang pertama, kebangkitan Yesus meneguhkan berita Injil. Yang kedua, kebangkitan Yesus menyempurnakan karya salib. Yang ketiga, kebangkitan Yesus memastikan harapan orang percaya. Saya dan saudara. Saya katakan tadi
kebangkitan Yesus meneguhkan berita Injil. Injil, kalau memang disebut kitab Injil, memang hanya mencatat ada 4 kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi Injil jika itu dikatakan sebagai kabar baik, maka seluruh pemberitaan dari janji keselamatan di Kejadian pasal 3 ayat 15 sampai keselamatan yang dihadirkan oleh Yesus, bahwa Allah memperdamaikan dirinya dengan kita orang berdosa, itu adalah Injil. Itu adalah kabar baik. Dan itu adalah peneguhan bagi kita bahwa saya dan saudara kita orang berdosa diperdamaikan oleh Kristus lewat kematian dan kebangkitannya. Haleluya. Kalau kurang dari itu bukan Injil. Oleh sebab itu kita bersyukur. Kebangkitan Yesus pula menyempurnakan karya salibnya. Mengapa demikian? Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka kematiannya menjadi tak bernilai. Ya. Dia hanya seperti tokoh-tokoh lainnya. Seperti para nabi di dalam perjanjian lama. Yang juga membawa kabar dari Tuhan Allah. Ya. Tetapi mereka semua mati dan tak pernah bangkit. Kristus memiliki perbedaan. Yes, dia Allah yang menjadi manusia. Mengambil rupa menjadi manusia. Dan dia taat, bahkan taat sampai mati. Mati di atas kayu salib. Dan ia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Amin. Kematiannya jadi bernilai. Setiap kematian menggoncangkan, para murid tergoncang. Ya. Tetapi kalau kita melihat bagaimana para nabi, Yesaya khususnya, mengemukakan tentang bagaimana hamba itu harus menderita, disampaikan. Dan Yesus di dalam pelayanannya, dia menyampaikan bagaimana Mesias harus menderita. Dan yang hebat bukan hanya sampai di situ, dia juga mengatakan bahwa pada hari yang ketiga akan bangkit. Dia mengambil analogi tentang bagaimana Yunus pernah ada di dalam perut ikan selama 3 hari. Dan dia katakan demikian pula terkait dengan keberadaan dirinya kelak. Kematiannya menjadi bernilai karena dia bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Jika kebangkitan Yesus menyempurnakan karya salibnya. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka kebrutalan siksaan tentara Romawi kala itu hanya menegaskan bahwa Yesus adalah seorang penjahat. Ya, dia dituduhkan sebagai seorang pembuat onar, orang yang kapan-kapan bisa melakukan gerakan politis untuk menggoncang kaisar. Ya, itu dituduhkan kepadanya. Di sisi lain, dia pun dituduh sebagai penghujat Allah. Berarti kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka benarlah seluruh tuduhannya. Berarti kita menyembah pribadi yang melakukan keonaran. Tapi tidak, saudara-saudara. Ini yang hebat. Maaf, saya menggunakan kata kebrutalan. Dan memang brutal. Bagaimana kalau kita melihat di dalam Passion of Christ, film Passion of Christ, Yesus dianiaya sedemikian rupa. Dicambuk dengan cambuk Romawi. Tidak dihitung, mereka melakukannya sampai puas. Sampai puas. Oleh sebab itu, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka bilur-bilurnya tak berfaedah. Tak ada kuasa kesembuhan. Tak ada kuasa pemulihan. Tetapi karena ada kebrutalan dan dia dibangkitkan, maka Alkitab mencatat oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Wow. Inilah harusnya menjadi penghayatan kita bersama. Kita menghayati Yesus yang mati dan bangkit. Bukan hanya sekedar merayakannya dalam selebrasi perayaan Paskah. Tapi dalam penghayatan hidup kita. Yes. Wow. Ada pribadi yang mau menanggung dosaku. Dan sekarang dia bangkit. Oleh sebab itu,
Inilah yang harus kita lakukan. Sukacita di balik kebangkitan Yesus Kristus. Sebab kebangkitan Yesus memastikan harapan orang percaya. Inilah permainan kita. Disinilah harusnya kita menggulir kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita punya harapan sekarang. Amin. Sebab ada pujian. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sama-sama. Sebab dia hidup. Amin. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan kita ya. Kita menghayati ini setiap hari. Pengharapan ini hidup jadi berarti sebab dia hidup. Bukan sekedar terkait dengan masa depan kita di dunia ini. Tetapi ini terkait dengan seluruh perjalanan hidup kita sebagai seorang Kristen. Kalau soal masa depan di dunia ini, katakanlah tadinya bukan orang sukses, sekarang menjadi sukses. Saya pikir bukan itu tujuan utama Yesus mati. Kita tidak memerlukan sang juru selamat hanya untuk itu. Kita butuh motivator. Supaya kita semangat bekerja. Kita mendesain kehidupan. Supaya kita bisa menjadi sukses di dunia ini. Kita hanya butuh motivator. Tetapi yang saya katakan kebangkitan Yesus memastikan harapan orang percaya itu terletak. Bahwa kita sekarang memiliki harapan untuk menang atas kuasa dosa. Ya. Kita punya harapan untuk menang atas kuasa dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Dan Kristus sudah membayarnya di atas kayu salib. Dan sekarang dia sudah dibangkitkan. Sekarang kita bisa bermegah di atas kayu salib. Di dalam salib Kristus maksud saya. Ya. Kita punya kuasa untuk menang atas kuasa dosa. Tetapi bagaimana cara menangnya? Apakah itu dengan seluruh energi kita? Lalu kita bertarak dengan kekuatan kita. No. Di atas salib Kristus, murka Allah dicurahkan kepadanya. Sehingga di atas salib Kristus terjadi penebusan. Ada pendamaian dan ada pembaharuan dan ada kelahiran kembali. Kita sekarang adalah anak-anak Allah. Di dalam kasih karunia Allah. Amin. Oleh karena semua berdasarkan kasih karunia. Karena rahmatnya yang besar. Saya dan saudara sekarang punya kekuatan, kemampuan untuk hidup benar. Agama, kekuatan agama adalah hukum. Sehingga orang-orang yang beragama mereka terjebak pada legalistik. Apa itu legalistik? Dia harus melakukan aturan agama. Yang dalam bahasa saya sering kali menyebutnya sebagai tuntutan. Supaya dia bisa memuaskan sang pembuat hukum. Sehingga kalau kita memakai contoh orang Yahudi diberi hukum. Mereka harus taat kepada hukum itu supaya mereka bisa berkenan kepada Allah. Tetapi kita tidak punya hukum. Hukum kita adalah kasih karunia. Allah lebih dulu mengasihi kita. Allah lebih dulu menyelamatkan kita. Melepaskan kita dari dosa. Lalu memberi kita gen yang baru. Gen anak Allah. Sehingga sekarang kita diberi kemampuan untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Itulah cara kita menang dari kuasa dosa.
Ditambah ada kuasa Roh Kudus yang menuntun kita setiap hari. Ya. Itu cara kita menang atas kuasa dosa. Kalau dengan kekuatan kita, seberapa hebat kita bisa menang atas kuasa dosa? Nah. Sebab dosa mengalir di dalam darah kita. Diturunkan dari gen ke gen. Ya. Tetapi di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Dan kita sekarang bisa menang atas kuasa dosa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, hiduplah dalam kebenaran. Amin. Kita semua masih bisa buat dosa. Tetapi kita bukan hamba dosa. Ya. Apakah saya bisa jatuh dosa? Bisa. Temperamen kita. Begitu ya. Kalau kita marah bagaimana? Apa yang keluar dari mulut kita? Bisa dong kita gagal. Tapi pintu selalu terbuka untuk kita segera balik dan menerima pengudusan kembali. Amin. Jadi Bapak Ibu, yuk kita hayati kuasa salib dan kuasa kebangkitannya. Kita bersuka cita di sana. Terus kita hayati, wah baik kali Engkau Tuhan. Luar biasa. Sebagai balasannya aku mau persembahkan hidupku hanya bagimu Tuhan. Kalaupun aku jatuh lagi, aku mau bangkit lagi. Aku mau belajar dari kejatuhanku. Amin. Tapi jangan goda dirinya sendiri. Ih, gak apa-apa lah. Tuhan kan baik ya. Jadi kita rajin-rajinlah buat dosa. Supaya kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Paulus katakan tidak demikian. Ayo kita menghayati. Kalau demikian cara berpikirnya, kita akan terjebak kepada hyper grace. Suka-suka hidup, suka-suka. Kita hidup di dalam kasih karunia, di dalam berkat Allah. Di sana kita menggulirkan kehidupan kita. Kebangkitan Yesus memastikan harapan orang percaya. Menang atas kuasa dosa. Selanjutnya sekarang kita memiliki harapan untuk hadirnya pemulihan. Jelas dosa telah membuat putus hubungan antara manusia dengan Allah. Menjadi rusak. Manusia tak bisa lagi menghampiri Allah. Mengapa? Karena dosa. Dia menjadi takut mendekatkan dirinya kepada Allah. Adam, di mana engkau? Aku sembunyi sebab aku telanjang, aku malu. Tadinya enggak begitu. Pisah hubungan. Tetapi ketika Yesus mati dan bangkit, maka kita diperdamaikan dengan Allah. Maka hubungan itu dipulihkan. Sekarang bukan hanya kita bisa masuk, tetapi yang pasti di dalam kekristenan Allah telah berinisiatif untuk menjemput kita orang berdosa. Damai. Jadi pendamaian tidak pernah dimulai dari sisi manusia. Perjanjian dengan Allah selalu dimulai, diinisiatifi oleh Allah. Amin. Saya menjalani, belajar menghayati ini Bapak Ibu. Hadirnya pemulihan. Ketika hubungan kita dengan Allah menjadi pulih, maka harusnya kita semakin menikmati hadiratnya setiap hari. Amin. Menikmati hadiratnya. Maka ciri utama orang yang menikmati hadiratnya, senang di dalam hadiratnya. Berarti punya jam doa, punya jam khusus untuk berdoa bertemu dengan Tuhan, bukanlah penderitaan. Kan ada orang yang berdoa itu penderitaan kan. Ya ampun, lama sekali doa ini. Enggak selesai-selesai. Kalau ada orang yang senang berdoa lalu dia tanya, kok kamu doanya lama banget sih? Kenapa sih? Ngomong apa aja sama Tuhan? Tapi kalau orang menghayati, menikmati hubungannya dengan Tuhan, saya pasti yakin dia mau terus menggelar supaya dia ada dalam hadirat Tuhan senantiasa. Amin. Doa bukan satu paksaan.
Doa adalah satu kebutuhan karena memang kita senantiasa membutuhkan Allah. Lalu di sisi lain, harapan untuk hadirnya pemulihan juga berlaku untuk diri kita sendiri. Ya. Artinya dosa telah membuat gambar diri manusia menjadi rusak. Gambar Allah di dalam diri manusia menjadi rusak. Sehingga manusia tak lagi menghargai dirinya sendiri. Orang-orang psikologi membangun tentang self love. Mencintai diri sendiri. Tujuannya di dalam kekristenan bukan menjadi egois. Tetapi kita menghargai anugerah Allah yang telah Allah beri di dalam diri kita. Amin. Apapun bentuk dan model kita, harusnya kita bersyukur kepada Allah. Amin. Saya mensyukuri diri saya. Ya, yang hitam manis ini. Sebab tidak ada putih manis. Tidak ada. Tapi dulu tak bisa. Karena dari kecil dipanggil si hitam. Kalau orang Batak dipanggil si birong. Birong itu artinya hitam. Padahal ada anjing tetangga dikasih nama birong. Karena bulunya hitam. Jadi si birong ini dan si birong yang itu tipis-tipis lah ya. Sehingga menurut saya dulu hitam itu jelek. Kalau saya bercermin Bapak Ibu dulu, kalau saya bercermin saya lihat, jelek sekali ya. Udah hitam kurang mancung lagi. Berjerawat pula, ini waktu remaja ini. Jadi saya nggak pede, saya paling nggak suka selfie. Orang jelek selfie sok pede lu. Tapi karena itu diletakkan terus di label. Lalu dalam perjalanan, saya menyadari bahwa Kristus telah menerima saya apa adanya. Maka seluruh label yang diletakkan harusnya luntur. Amin. Yang saya maksudkan kepada kita pun harusnya demikian. Kita sudah banyak diberi label oleh orang tua kita. Betul enggak demikian? Label itu membunuh ternyata. Kalau anak kita kurang hebat matematika, maka kita bilang dia anak bodoh padahal dia jago olahraga. Tapi karena tak matematika, olahraga dianggap gak pelajaran bukan? Kalau anak kita jago melukis, jago pelajaran agama, kurang itu bukan belajar, harus jago matematika. Maka berkuranglah di bangsa ini atlet karena orang tua melarang anaknya untuk berolahraga. Menekuni bidang olahraga tertentu. Maka berkuranglah pelukis. Kenapa? Karena melukis bukanlah belajar. Menggambar bukanlah belajar. Harus matematika. Maka di bangsa ini banyak kali pedagang ya kan. Banyak di antara kita menjadi businessman. Ya. Karena dari dulu ngitung uang, kumpulin uang, hitung semua. Padahal Allah memberikan bakat dan minat kepada kita berbeda-beda loh. Ya. Kalau rambut kita keriting begitu ya, nggak bersyukur. Dicatok, disetrika loh. Kalau kurang lurus disemprot sedikit, baru. Kenapa sih Bapak Ibu? Kalau ibu-ibu agak gendut gitu ya maaf, body shaming maaf. Sesama orang gendut kan apa-apa ya. Aduh agak sulit begitu ya, perutnya agak menonjol. Kenapa sih? Ya orang udah pernah melahirkan ya udah lah gak apa-apa lah. Halo? Tuhan sayang saudara bukan karena apa yang saudara buat. Tapi memang karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Aduh. Dulu saya ingat ada audisi di gereja saya yang lama dulu sekali. Jadi pengkhotbah. Mungkin saya pernah ceritakan. Karena Bapak Gembala meminta yang tampilannya agak mulus. Kulitnya agak putih. Ya, maka saya pakai skincare. Tahu kan skincare yang mengupas kulit ari itu supaya mulus. Itu kan 14 hari kerjanya kan. Waktu di hari ke-12 saya dipanggil. Tahulah di hari ke-12 apa yang terjadi di wajah ini kan. Gak mulus, mirip kepiting rebus. Gagal.
Dan saya tak jadi pengkhotbah di gereja itu. Puji Tuhan, kalau enggak kita enggak ketemu. Apa-apa lah ya, Tuhan punya cara jalannya masing-masing. Amin. Jadi syukuri di hidup kita ini. Bukan untuk kepentingan kita. Jadi jangan ada yang minder. Dengan dirinya sendiri. Karena Allah mengasihi kita apa adanya. Dan dia membentuk, mendesain kita, ya seperti inilah adanya kita. Amin. Nah apa? Hadirnya pemulihan terkait hubungan, pemulihan hubungan dengan pasangan orang tua dan anak. Ya. Dosa merusak. Ketika Adam ditanya, kenapa kau makan buah itu? Perempuan yang kau letakkan di sisiku, dia yang suruh. Kenapa kau suruh suamimu? Ular yang suruh. Allah tanya sama ular, kenapa kau goda manusia supaya kau makan? Kau yang ciptakan buah. Loh, jadi aku yang salah. Enggak sopan. Kan begitu. Enggak ada konflik tadinya Adam dan Hawa. Tapi karena dosa menjadi ada konflik. Dan rumah tangga kita ada konflik. Amin. Amin. Betul ya Bu ya, ada konflik. Iya. Dari sekian jemaat hanya ibu. Dengan segala pengalamannya ya Bu ya, hormat. Iya memang rumah tangga ada konfliknya. Orang kita nggak lahir dari batu kan. Istri kita dengan bapak mamanya, dengan budayanya, dengan pendidikannya ketemu. Ketemunya entah di pengkolan mana lagi kan. Pokoknya naksir, jatuh cinta, berpacaran dan akhirnya menikah. Waktu pacaran palsu semua isinya. Nggak ada orang kencan, saya perhatikan. Nggak ada orang kencan yang kentut. Nggak ada. Benar, tahan itu. Tapi setelah menikah, ayo. Tanyalah istri-istri itu. Bunyi di mana-mana kan? Ya kan bunyi di mana-mana kan? Ih kok gini dia ya? Ih dulu waktu pacaran nggak gini manis semua. Iya orang palsu. Konflik. Dan saya mau katakan kepada jemaat di tempat ini, konflik itu normal. Amin. Oleh sebab itu, karena Yesus sudah mati dan bangkit di atas kayu salib, maka ada peluang bagi keluarga yang berkonflik untuk pulih. Maka suami istri kalau konflik, jangan terfokus sama masalah. Selalu ada pengharapan untuk dipulihkan. Ingat itu. Suatu kali teman bilang, ih istri pendeta kan enak. Suaminya pasti baik. Ih siapa bilang? Ini pendeta yang ngomong. Siapa bilang? Pendeta juga makannya nasi, rica, babi hong dan lain-lain. Iya, kita juga bisa galak Pak, Bu, bisa. Tapi kan kita mau berubah ya, kita tahu hal menjengkelkan yang istri kita gak suka. Tahu. Suka dia, oke, berubah. Jangan udah tahu aku begini, kenapa dulu mau? Ih, kalau tahu lu begini gue juga nggak mau. Aku korban penipuan. Nggak gitu ya, Bapak Ibu. Ingat, konflik itu normal, biasa. Seluruh umat manusia yang menikah pasti berkonflik. Karena manusia menikahnya sama manusia. Makanya orang yang nggak mau menikah biasanya dia pelihara anjing. Karena anjing nurut. Gak akan berdebat itu. Betul gak sih? Zaman sekarang kan begitu ya. Aku gak mau menikah aku. Tapi anjingnya banyak. 17 ekor tidur bareng dia. Oh my God. Ini cerita benar ini. Ada yang begitu. Kutemukan yang begitu. Tapi kalau kita menikah sama manusia. Ada kurangnya dia. Ya sudah. Kita pun ada kurangnya. Yang penting sepakatlah kita. Kalau ada konflik mau menyelesaikan. Kalau ada hal yang harus diubah. Kita sepakat untuk berubah. Amin. Ya. Lalu apa lagi? Kita punya harapan untuk hadirnya pemulihan. Pemulihan dari sakit penyakit. Oleh bilur-bilurnya Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Benar ayat itu bukan untuk kesembuhan fisik. Oke. Tetapi kalau kita sadar Tuhan menebus kita, lalu kita diperdamaikan olehnya, maka di dalam jiwa kita keluar sukacita. Saya lupa nama ada enzim apa di dalam tubuh kita
yang memproses, yang keluar dengan otomatis kalau kita bersuka cita. Dan itu membuat kita menjadi sehat. Jadi kalau selesai khotbah Pak Gembala suka cerita-cerita. Beliau menggelar pelayanan kuasa. Bersyukur Bapak Ibu, manfaatkan itu. Kalau gereja ini melaksanakan pelayanan kuasa, manfaatkan itu. Kalau ada yang sakit, hendaklah dia panggil penatua. Dan penatua itu mengoleskan minyak, menumpangkan tangan dan yang sakit disembuhkan. Kan begitu Yakobus bilang. Amin. Ya. Kenapa kita jadi tertutup dengan pelayanan kuasa? Harusnya enggak. Saya mau kembali belajar untuk terus pelayanan kuasa. Oleh sebab itu nanti jadi nyambung antara kekudusan hidup kita dengan kuasa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi bukan karena kudusnya kita, maka kita menjadi seperti punya sesuatu begitu. Bukan. Itu semua pemberian berdasarkan anugerah Tuhan. Kalau kita mendoakan orang sembuh, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Sampai di mana saya tadi? Kebangkitan Yesus memastikan harapan orang percaya, kita sekarang memiliki harapan untuk hidup yang kekal. Amin. Tadi sebab dia hidup, ada hari esok. Bukan sekedar hari esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan dan seterusnya. Bukan. Dan ini bukan sekedar kita nanti mati masuk surga, bukan. Tetapi bagaimana hidup kekal kita berbicara terkait hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita menggelar kehidupan yang berkualitas. Disinilah kita harus penuh hikmat dalam pimpinan Tuhan menggelar kehidupan kita. Bagaimana kita yang berumah tangga, saya harus dipimpin oleh Tuhan menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi istri, menjadi suami yang baik. Di tengah-tengah itu kita kan cari duit, ada yang punya bisnis, ada yang jadi karyawan, kan begitu kan? Di tengah-tengah itu ada tuntutan kehidupan, ada cicilan yang harus dibayar. Ini semua mendatangkan stres enggak Bapak Ibu? Ya, ada tekanan. Tapi percayalah firman Tuhan, Roh Kudus memimpin kita. Supaya bagaimanapun apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap di jalan yang benar. Baru kita layak masuk ke sorga, masuk dalam kekekalan itu. Itulah pergulatan hidup kita. Dan yang terakhir, kebangkitan Yesus memastikan harapan orang percaya. Sekarang kita memiliki harapan untuk menunaikan tugas atau panggilan kita. Apa itu? Menjadi saksi. Inilah sukacita kita. Kita berkata Yesus sudah bangkit. Kita menyanyikan dia adalah Raja, yes. Tapi bukanlah mulut kita yang menyaksikannya. Tetapi kehidupan kita, kuasa yang mengalir dari kita. Dan apa yang menyertai kita, siapa yang menyertai kita. Itu dia. Kita adalah saksi. Jangan berpikir kalau saksi itu berarti itu adalah tugasnya Bapak Gembala, pengkhotbah, pelayan-pelayan Tuhan. Saksi itu di mana kita menggelar kehidupan kita. Di situ kita memperagakan kehidupan Tuhan Yesus. Amin. Di situ peran Roh Kudus loh. Ya, sehingga kita menjalani hidup ini jadi enak. Saya beli buku di Tokped. Satu minggu yang lalu. Catatannya 3 hari sampai. Tetapi yang dikirim buku yang lain. Buku apa yang kau kirim? Ku bilang. Gambarnya lain, yang kau kirim lain. Itu bonusnya Pak. Buku yang Bapak pesan sudah saya kirim 1 hari sampai. 1 minggu sampainya. Oke. Saya kembalikan buku yang salah yang dia kirim, yang dia bilang sebagai bonus. Saya kembalikan. Lalu waktu saya kembalikan, supaya uang saya kembali dia harus terima dulu. Ternyata dia terima dan uang saya kembali. Bukunya sampai. Ini saya pesan buku dari Surabaya. Saya gak kenal orangnya. Harganya hanya 60.000 sekian. Bisa dong. Gara-gara kau gak usah laku bayar kan. Di chat saya bilang, tolong kirim nomor rekeningmu. Saya mau bayar.
Lalu dia, saya lanjutkan kalimatnya. Supaya kita sama-sama merdeka. Oke? Walaupun saya udah gak semangat lagi baca bukunya, telatnya lama. Gak semangat lagi baca. Kita kan kalau pengen sesuatu, pengen dong. Begitu datang kita baca, ini kelamaan. Kesel pula gitu kan. Tapi saya bilang, biar kita sama-sama merdeka, kirim nomor rekeningmu. Terus dia bilang, sebelum dia kirim nomor rekeningnya, dia bilang, selamat Paskah dulu ya Pak. Oke, selamat Paskah, kirimlah nomor rekeningmu. Saya transfer uangnya. Saya gak pernah ketemu orangnya. Tapi kalau saya tidak membayarnya, saya jadi punya hutang. Memalukan. Uang kecil. Memalukan. Karena saya butuh bukunya, maka saya kejar dia. Tapi asli saya gak semangat lagi baca bukunya. Karena terlambatnya jauh. Tapi paling tidak urusan saya dengan dia. Dia tidak menyimpan syak atas saya. Kalaupun ketemu ya sudahlah. Begitu. Halo, kita ini saksi. Menjadi saksi itu tidak menggelegar sebenarnya. Tapi biarlah dari hal-hal yang sederhana. Amin. Bagaimana kita ngomong. Bagaimana kita memperlakukan pasangan. Jadi saksi. Tadi sebelum ke tempat ini saya ulang tahun ponakan saya. 3 ponakan saya perempuan, yang nomor 1 yang ulang tahun. Mereka kalau melihat kami jalan, saya dan istri jalan. Mereka suka bisik-bisik sama papi maminya. Ih, kalau tulang sama nantulang mah, mesra terus. Supaya dibilang rumah tangganya mesra, harmonis. Saya tahu saya pernah menjengkelkan istri saya. Dan saya pun pernah jengkel terhadap istri saya. Ya, karena tadi saya menikahi manusia. It's okay. Mumpung orang yang gak ikut datang pelayanan. It's okay. Ya, itu upaya yang kami bangun. Supaya anak-anak melihat papa mamanya harmonis. Supaya dia tahu seperti inilah seorang kepala keluarga Kristen. Seperti inilah ibu yang hadir di keluarga Kristen. Ya. Supaya kalau nanti anak-anak saya akan laki-laki ya. Kalau mereka mencari istri, dia akan melihat mamanya. Siapa yang mau dia lihat? Mama orang lain. Istri saya juga bilang, ih genit banget sih sama istrinya. Loh, hanya kepada kau aku bisa genit. Kalau saya genit sama istri orang lain, selesai saya. Emang kau mau saya genit sama istri orang lain? Gak mungkin. Lama-lama logikanya masuk juga, akhirnya dia biarkan suaminya genit sama dia. Ya udahlah. Amin Bapak Ibu. Menjadi saksi. Bapak Ibu tak perlu melakukan mujizat yang spektakuler. Enggak. Bagaimana kita memperagakan iman kita yang telah ditransformasi oleh Kristus. Itu jadi penting. Oleh sebab itu, hal ini semua mendatangkan sukacita kepada kita. Mari kita terus menghayati berita kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita bersukacita di dalamnya. Maka berkat Allah akan mengalir dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak bersama-sama. Biarlah musik mengalun dengan lembut. Biar setiap kita berperkara dengan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Bapa di surga. Saya memberikan peluang kepada setiap kita pribadi lepas pribadi yang hadir hari ini. Berperkaralah dengan Tuhan. Terkait dengan kehidupanmu kepada Tuhan. Kalau ada dosa yang masih kau simpan, yang belum kau akui dan kau tak rela melepaskannya, selesaikanlah dengan Tuhan. Dia telah mati dan dia telah bangkit. Tak ada kuasa maut yang bisa menghabisi kita. Tak ada kuasa maut yang bisa membinasakan kita. Mari mohon anugerahnya. Jika engkau terikat pada suatu hal, biarlah Roh Kudus melepaskan engkau. Dia mengasihi kita apa adanya.
Dia tak menuntut apapun. Dia menginginkan kita datang kepadanya dengan rela. Membawa segenap keberadaan hidup kita. Termaksud dosa-dosa kita. Kegagalan-kegagalan kita. Mari berserulah kepada Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap kami pribadi lepas pribadi. Kalau Engkau mendengar suara lirih di antara kami, Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus melepaskan kami dari ikatan dosa, dari belenggu itu. Kami mau bersukacita senantiasa di atas pengakuan kami. Kami mau bermegah di dalam salib Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau bangkit menang atas maut. Sehingga kami dapat meletakkan dasar iman kami di sana. Engkau Tuhan Yesus, Mesias yang dijanjikan itu dan dinantikan itu menjadi milik kami bersama. Terpujilah namamu Bapa di surga. Hamba-Mu berhenti sampai di sini. Tetapi biar Roh Kudus memeterai setiap firman yang kami dengar. Biar ini menjadi kekuatan yang mentransformasi, mengubahkan, membaharui hidup kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya tiba kita mau berikan korban persembahan. Mari kita tunduk kepala sebentar dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang boleh datang dalam hidup kami semua Tuhan. Kami diberkati Bapa. Dan biarlah kami boleh mempraktikkan setiap firman-Mu yang telah kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Saatnya tiba kami mau berikan korban persembahan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Satu pujian kembali kita akan nyanyikan dan kita beri persembahan. Ku tak gentar
Terima kasih Bapak Pendeta Mario. Sudah diberkati? Dan juga ada banyak hormon endorfin. Hormon kegembiraan ya. Puji Tuhan saudara, bersukacita hari ini kami mengucapkan selamat Paskah. Happy Passover ya. Jadi Passover melewati. Jadi ada tanda lambang darah di pintu rumah orang Israel. Ketika itu malaikat maut melewati. Jadi tidak ada kematian anak sulung. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita telah ditebus. Dan 1 Yohanes 3 ayat 9. Barang siapa yang lahir dari Allah, dia tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih Allah tetap ada dalam dia. Dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ya, jadi artinya kita tidak terus menerus tinggal dalam dosa. Puji Tuhan saudara, kami mau menyambut yang pertama kali hadir. Boleh lambaikan tangannya. Ya, Ibu di belakang, shalom. Shalom. Ya, bertiga ya. Ya, Shalom. selamat datang di GSKI Bethel Peak. Kami mengundang kehadirannya minggu depan. Saudara yang kemarin Jumat Agung wafatnya Yesus Kristus nggak hadir. Ini kelihatan nih wajah-wajahnya. Kemana aja tuh? Surga mencatat loh ya. Yesus sudah mati, saudara belum mati. Sekarang Yesus bangkit. Bangkit nggak ya yang belum mati? Ya. Tuhan memberkati persembahan saudara, sudah diberkati berlimpah-limpah. Saudara, sebelum kita pulang, kita mau satukan hati kita mau berdoa. Kami sungguh bersyukur hari ini kami memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab Engkau hidup. Engkau hidup supaya kami hidup untuk selamanya. Terima kasih Bapa untuk karya terbesar-Mu dalam hidup kami. Kami mau menghormati dan menghargai setiap apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk umur panjang. Terima kasih untuk pemeliharaan. Terima kasih untuk sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan janjikan. Sebab firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kami arahkan tangan kami untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Maria. Tuhan, kami memberkati hamba-Mu dan keluarga besarnya. Tuhan, turunlah kiranya berkat anugerah-Mu yang berlimpah-limpah dalam setiap aspek kehidupan hamba-Mu, melayani pekerjaan-Mu, berkarya Tuhan, biar berdampak bagi jiwa-jiwa, memberkati istri dan anak-anak, memberkati keluarga mereka ya Tuhan. Mereka boleh menjadi alat Tuhan yang Tuhan pakai dengan secara lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Tanda-tanda mujizat menyertai pelayanan hamba-Mu. Perlindungan Tuhan sempurna keluar masuk hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga arahkan tangan kami untuk hamba-Mu Tuhan. Pastor Elia gembala kami di tempat ini. Pastor Elia dan Pastor Teresa Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kedua hamba-Mu. Kau terus menuntun perjalanan mereka Tuhan. Untuk menggembalakan Mandarin dan Indonesia. Untuk terus berjalan bersama Engkau. Berlari tidak menjadi lelah. Ya Tuhan, kami percaya kemampuan supranatural. Urapan Allah yang kudus. Dan semakin besar, semakin nyata dalam kehidupan hamba-Mu. Umur panjang, sukacita, kesehatan dilimpahkan kepada kedua hamba-Mu. Dan memberkati seluruh keluarga besar mereka. Semua keluarga besar mereka melayani Engkau, mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat setiap anak-anak-Mu, setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Kami percaya kami mengalami kebangkitan di dalam Engkau. Kami tidak pernah sama lagi karena kami tahu Yesus telah bangkit. Kubur itu sudah kosong. Sebab itu kami punya hari esok. Janji Tuhan ya dan amin. Kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami menjadi murid-murid-Mu. Dan kami Tuhan menjalankan amanah
agung Tuhan. Karena Engkau telah memanggil kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk Indonesia Raya yang luar biasa. Bangsa yang besar ini, yang Tuhan memberkati bangsa ini. Terima kasih untuk pemerintahan Bapak Jokowi yang sebentar akan mengalami transisi Tuhan. Berkati Tuhan, peralihan Tuhan, transisi ini berjalan dengan baik dan aman. Dan setiap program yang baik bisa dilanjutkan oleh pemerintah yang akan datang. Kami bersyukur untuk Indonesia. Kami tahu gerejamu telah membangun mesbah. Semakin banyak mesbah yang dibangun supaya Indonesia mengalami lawatan Tuhan yang semakin dahsyat dan semakin besar. Semakin banyak orang datang mengenal Engkau karena Tuhan melawat mereka di tengah-tengah bulan Ramadan ini. Ketika mereka sedang berdoa dan sembahyang, kami percaya Tuhan banyak datang dalam mimpi, penglihatan dan lawatan secara pribadi. Kami berdoa juga gereja Tuhan bangkit supaya kami tidak menjadi yang terbelakang ya Tuhan, tapi kami tetap menjadi yang terdahulu. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu. Kami percaya Indonesia akan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberkati bangsa-bangsa. Indonesia akan mengalami kemakmuran, Indonesia akan mengalami kejayaan, dan Indonesia mengalami pemulihan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Terpujilah Engkau Bapa, segala kemuliaan, segala hikmat, kuasa bagi-Mu lah sampai selama-lama-lamanya. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Biarlah kasih dan berkat anugerah yang sempurna dari Bapa Surgawi kau terima, dan kasih karunia dari Bapa di surga serta persekutuan pertolongan dalam kuat kuasa Roh Kudus turun atas kita semua. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang terima sama-sama katakan amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.